pagi kita semuanya, kembali bertemu dengan saya Tirsanika Brusur Bakti. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah menjawab pertanyaan di dalam membangun kerangka berpikir dan saya memiliki kendala sedikit, dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Coach Indonesia Mas dengan tema mengganti kerangka berpikir. Kesulitan yang saya hadapi bisa teratasi karena setelah di beberapa waktu lalu saya belajar bahwa dengan membangun kerangka berpikir klien saya tidak mengerti dengan saya maksud. Maka di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu kepenuhan hidup, apa itu aktualisasi diri, dan apa itu kontribusi, sehingga kesulitannya mungkin diminimalis karena klien saya sudah mengerti apa maksudnya dan klien saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam tema mengganti kerangka berpikir. Keberhasilan yang saya peroleh di sini yaitu dengan mengganti kerangka berpikir, maka klien saya bisa mengerti dan bisa menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya ajukan dipahami dan dimengerti, dan klien saya tidak merasa susah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Pelajaran yang saya dapat dari mengganti kerangka berpikir yaitu bahwa ketika kita sudah mengetahui klien kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kita dan tidak mengerti lagi apa pertanyaan yang kita ajukan, maka kita harus siap mengganti pertanyaan yang ada, dan sebagai coaching kita siap mengganti pertanyaan-pertanyaan dengan sesederhana mungkin sehingga tidak membingungkan bagi klien kita. Dan kata lain, dari pertanyaan membangun kerangka berpikir mereka tidak mengerti, jadi kita harus mengganti setiap kerangka berpikir yang dengan pertanyaan yang kita ajukan, klien atau orang yang kita coaching boleh mengerti dan kita tidak mempersulit mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Yang akan saya lakukan di coaching berikutnya yaitu bahwa harus lebih lagi mengerti tahap demi tahap, dan harus lebih lagi mengerti situasi, dan harus lebih mengerti lagi memahami kondisi dan keadaan ketika kita mengcoaching klien kita. Harus kita melihat bagaimana mereka menjawab pertanyaan, apakah mereka mengerti atau tidak. Ketika mereka tidak mengerti, maka kita harus ambil tindakan untuk mengganti setiap pertanyaan yang kita ajukan, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Itulah pelajaran yang saya dapat, dan itulah tujuan coaching berikutnya yang ingin saya dalami. Terima kasih.